Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep. Channel yang selalu memberikan review seputar hotel, tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk like and subscribe akunnya Hobi Nginep. Di video kali ini kita tuh akan mereview salah satu hotel terbaik di Jakarta. Hotel ini tuh juga menjadi hotel bintang 5 pertama yang ada di Indonesia. Hotel apa ya dia? Ada yang bisa tebak nggak? Apalagi kalau bukan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Di video kali ini kita tuh juga mau ngasih tahu nih sama teman-teman booking tipe kamar yang seperti apa biar bisa dapet view terbaik dari Bundaran HI. Harganya berapa dan ada fasilitas apa aja di dalamnya, pokoknya stay tune ya sampai habis ya di videonya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini kita udah sampai di depan pintu masuk hotelnya. Kebetulan kita pas datang itu lagi hujan deras. Ya, seperti biasa ya, tadi di depan pintunya itu juga ada pemeriksaan sama security-nya. Kemudian kita sama security-nya itu diarahin ke lobby hotel dan kaget banget, macet dong. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Jadi kita itu nginep di sini tuh pas Lebaran kelima. Ya kita pikirkan kalau Lebaran agak sepi lah ya Jakarta, tapi ternyata enggak juga. Ini tuh rame banget, terus ditambah juga hujan deras, jadi ya tambah rame ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau hotel rame itu tandanya servis dan fasilitasnya itu udah pasti bagus. Ini pas sampai di lobi, kita turunin barang. Nah ini bellboynya ngasih kita kartu. Nah ini kita mau lanjut ke parkirannya. Kayak parkirnya itu luas banget. Dan ini kan hotel ini kan gabung dengan Grand Indonesia. Jadi parkirannya itu nanti kita ada dua. Ada yang buat parkir hotel sama ada yang buat parkir mall. Karena kita juga nginepnya pas lebaran, jadi juga parkirannya rame banget ya. Parkirannya aja rame. Tapi tenang aja teman-teman, kalian itu pasti nggak bakal bingung karena semuanya itu udah ada petunjuknya. Karena kita mau parkir hotel, jadi kita mengikuti sesuai dengan petunjuk yang parkir hotel. Rada lumayan jauh juga ya untuk parkir hotelnya, karena kan kita itu pas parkir itu berhentinya pas banget di lobi untuk naik ke hotelnya. Nah ini dia, kita udah sampai di parkiran khusus hotel. Nanti sama security-nya kita tuh ditanyain tamunya atas nama siapa. Baru nanti sama security-nya itu kita dipersilakan buat masuk. Dan dia juga ngingetin jangan lupa untuk ngedaftarin e-money-nya di resepsionis. Oke, ini kita udah dapet tempat parkir dan ini kita mau masuk ke lobinya. Lanjut ya. Nah di sini tuh juga nanti ada pemeriksaan lagi. Pokoknya ya kalau hotel bintang 5 itu pasti banyak banget pemeriksaannya karena kan mereka punya standar yang tinggi untuk setiap tamu yang keluar dan masuk. Nah ini kita mau naik lift untuk menuju ke lobinya dan ini kita udah sampai di samping lobinya dan ada pemeriksaan lagi. Setelah beres diperiksa, kita langsung melanjut ke lobinya dan ini dia penampakan lorong lobinya. Terlihat megah dan arsitektur banget ya itu hotelnya tuh. Ada hiasan lampu-lampu yang berjajar kayak gini tuh bagus banget. Dan baru masuk lobi kita tuh langsung disamperin sama resepsionisnya. Nah dicariin tempat duduk ya kan. Maklum juga karena pas kita check in ini kan lagi penuh kayaknya okupansinya mereka itu. Tapi pelayannya tetap top ya walaupun dengan okupansi yang banyak. Nah ini kita dicariin tempat duduk sama ditawarin welcome drink. Untuk welcome drinknya itu jamu ya, tapi enak banget rasanya, seger. Dan pokoknya feel baru datang udah happy banget bawaannya. Selesai check-in, jangan lupa untuk daftarin kendaraannya ke resepsionis juga. Jadi biar kita bisa bebas parkir. Sebagai informasi, di hotel ini tuh banyak sekali foto-foto dari Insinyur Soekarno. Karena memang yang membangun hotel ini tuh adalah Insinyur Soekarno untuk menyambut Pekan Olahraga Asia. Setelah selesai semuanya, kamar kita udah ready, kita mau langsung aja ke kamar. Nah kamar kita tuh ada di lantai 6. Jadi kamar kita tuh paling pojok. Pokoknya temen-temen yang mau booking di Kempinski ini tuh mending pilih kamar yang Grand Deluxe King Corner. Karena kamar ini tuh kamar yang paling pojok dan keduanya dia tuh paling luas di antara Grand Deluxe yang lain. Dan kemarin kita tuh dapet kamar 617.
Oke, kita lanjut ya. Ini kita udah masuk ke kamarnya dan kita baru masuk, itu kita ketemu lemari lengkap dengan isinya. Ada backdrop 2 dan ada setrikaan juga. Untuk lemari sebelahnya itu ada slipper 2 biji juga, terus juga ada gantungan baju dan kita juga dapat buat semir sepatu serta di sampingnya itu ada deposit box serta laundry bag. Laundry bagnya juga dapat 2. Kemudian kita lanjut ke depan, ini ada sofa dan beberapa hiasan keramik gitu. Dan kemudian kita lanjut ke area TV, ini TV-nya itu ukuran 43 inch dan TV-nya udah smart TV, jadi kalian bisa Netflix-kan dan nge-YouTube. Untuk sinyal wifi-nya kemarin itu oke banget ya. Dan ini kita lanjut ke lemari yang di bawah TV, itu ada beberapa snack dan minuman. Tapi untuk snack dan minuman yang ada di minibar ini juga berbayar ya. Kemudian ada gelas lengkap buat ngopi atau mau ngeteh. Untuk kopinya ini juga udah pakai mesin dan ini tuh model kapsul. Jadi udah enak banget dan pasti juga gampang banget. Dan gak lupa kita itu dapat air mineral yang pakai botol beling itu dapat 8 botol. Nah, ini kita lanjut ke samping sofa. Kemarin kita itu dikasih welcome cake dan welcome fruit dan ini tuh semuanya gratis ya. Jadi kita tuh tinggal note aja pas kita mau booking hotelnya. Oke, kita lanjut ke tempat tidurnya. Dan untuk tempat tidurnya ini tuh luas banget dan nyaman banget. Dan kita juga disediain 4 bantal. Di samping tempat tidur itu ada kursi dan juga ada meja kerja dengan kursinya. Nah, ini dia view terbaik dari hotel ini, yaitu Bundaran HI Jakarta. Dan kemarin kita juga dikasih tulisan yang ada di kaca karena kemarin kita juga ada wedding anniversary, jadi itu sudah input juga ya, gratis. Kita geser ke ruangan sebelah. Dan untuk di kamar mandinya itu ada wastafel lengkap dengan kaca yang besar dan kaca yang kecil. Kita lanjut ke bedroomnya, ini tuh ada hand shower serta light shower. Untuk sabun samponya itu super wangi. Kemarin aku lihat ternyata dari Sensasia Botanica. Pantesan wangi banget. Dan ini dia bathtubnya. Bathtubnya ini super gede banget. Kemarin tuh kita berempat nyemplung di sini dan masih longgar banget ya. Oke, kita lanjut ke toiletnya. Toiletnya ini tuh canggih banget ya karena udah smart closet. Selesai room tour, anak-anak itu ribut pengen berenangnya, udah kita turutin aja. Untuk kolam renangnya ini tuh ada di posisinya tuh di rooftop ya. Dan ada di lantai 17. Jadi nanti kalian bisa naik lift sampai ke lantai 16 dan naik lift lagi satu lantai ke 17. Untuk poolnya itu kita ambil sebelah kanan dan untuk sebelah kiri itu bisa untuk spa. Dan untuk kolam renangnya itu juga ada 3 pilihan, kolam renang dewasa, anak-anak dan jacuzzi. Nah, ini kita udah sampai di kolam renangnya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja nyamannya di mana. Dan di sini tuh juga disediain bed buat kita duduk santai ya. Dan di sini tuh juga pool yang dewasanya itu juga lumayan cukup luas dan kita dikasih pemandangan gedung-gedung yang tinggi. Ini anak-anak sama ayahnya itu lagi berendam di jacuzzi. Airnya tuh anget banget, jadi enak banget pas buat berendam. Gak lama kita berenang malah turun hujan, ya udah akhirnya kita mutusin buat mandi di kamar aja. Di kamar juga kita pikirkan bathtubnya kan luas ya, jadi anak-anak gak bakal komplain lah. Beres berendam ke bathtub, kita mau langsung ke GI. Dan karena ini hotel sudah ada akses ke GI, jadi kita tinggal turun ke lobinya. Dan ini dia, akses sudah ke GI-nya. Sambil kita cari buat makan malam ya di Grand Indonesia. Dan ini setelah beres makan, kita balik lagi ke kamar. Dan ini untuk penampakan lobinya pada waktu malam hari. Untuk pencahayaan malamnya di lobinya ini oke banget. Jadi nggak ada gelapnya dan itu semua terang. Nah, ini dia City Light Bundaran HI dari kamar. Wah, cantik banget ya. Kalau gini tuh enaknya dengerin lagu yang galau atau syahdu ditambah dengan view yang secantik ini, itu makin menjadi-jadi nangisnya kayaknya. Dan ini untuk pemandangan malamnya untuk kamar. Jadi untuk pencahayaannya itu terang banget dan anak-anak juga super nyaman tidurnya. Dan selamat pagi, kita mau sarapan di Signature Restaurant. Dan ini tuh ada juga beberapa ruangan ya, yang kalian juga bisa buat pilih buat keluarga.
Nah, ini baru datang tuh, kita di sini tuh ada stand khusus makanan Jepang. Itu ada oden. Terus tadi itu ada puding telur yang khas Jepang, tapi dikasih di atasnya tuh toppingnya udang. Dan ini tuh juga ada sayuran tapi pakai kari khas Jepang ya kan. Nah, di sini tuh juga ada nasi putih khas Jepang. Menurut aku untuk makanan khas Jepangnya lumayan rada lengkap. Dan ini juga ada stand sushi, persusian, dan ini tuh cantik-cantik banget susinya, sudah disusun rapi, warnanya ada yang hijau, ada yang oranye. Jadi nanti tinggal pilih aja sesuai dengan selera. Terus ini itu ada stand dengan fish katsu dan juga ada chicken katsu. Nah, ini ada buah potong. Ini buah potongnya itu ada melon, semangka, pepaya, dan nanas. Kemudian ini ada aneka roti. Untuk perpestriannya ini tuh juga lengkap banget ya teman-teman. Ada donat, ada muffin, dan ada roti tawar juga dengan selainya. Banyak macam-macam selainya juga. Dan di sini tuh ada santan dan brown sugar untuk kuah bubur ketan dan bubur kacang hijau. Dan ada macam-macam donat, serta di sini tuh juga ada roti yang di atasnya tuh dikasih potongan buah nanas. Itu tuh enak banget. Lalu kita lanjut ke minuman ya. Ini tuh ada infused water, ada air mineral, dan ada juga fresh juice-nya. Ada jamu juga ya. Ini jamunya itu jamu kunyit asam. Dan kemudian ini ada gelato dengan berbagai varian rasa. Dan gak lupa ada berbagai macam toppingnya juga. Nah, ini dia, ini egg corner. Jadi yang mau buat omelet itu bisa pesan di sini. Dan ini cornernya salad nih. Ini ada irisan slice daging. Ini banyak banget macam-macam dagingnya. Terus juga ini ada yogurt dan ada salad ya, pasti salad sayur. Dan ada juga asinan sama manisan. Untuk asinan manisannya tuh juga enak-enak karena buahnya tuh masih crunchy gitu ya. Dan ini untuk topping-topping buat saladnya. Dan juga ada bagian keju. Nah, ini dia nih stand yang paling disukai anak-anak, yaitu sosis. Untuk sosisnya itu sosis daging ya. Dan ini tuh ada pai daging sapi juga. Oke, kita lanjut ke makanan beratnya ya. Ini ada ayam yang seperti dikecapin gitu. Terus juga ada capcay. Brokolinya juga seger-seger banget. Terus ini kalau kalian nggak mau makanan berat seperti nasi, itu kalian juga bisa pilih di sini ada dimsum, pao. Terus juga ada bakso. Ini baksonya juga enak banget sama mie ayam ya. Terus ini yang suka sambal, persambalan juga aneka sambalnya banyak. Dan untuk susunya ini ada low fat, terus juga ada free laktosa. Tuh jadi banyak banget pilihan susunya. Nah, kalau ini tuh saladnya orang Indonesia, gado-gado. Enak banget juga gado-gadonya. Dan ini juga untuk lauk makanan beratnya macem-macem. Ini untuk makanan beratnya tuh mereka tuh versinya Indonesian food banget ya, karena pakai ada sayur lodeh, ada sayur rabu siam, terus ada krecek, dan ada pindang ikan patin. Lanjut ada semur ayam dan ada terik daging. Jadi untuk varian makanan beratnya lauk pauknya itu semua enak banget dan banyak banget variasinya. Lanjut ada nasi putih dan ada nasi goreng, terus juga ada mie goreng. Tapi untuk nasi gorengnya ini nggak live cooking ya, tapi enak juga itu untuk nasi gorengnya. Nah, ini buat pecinta bubur ayam, kalian harus cobain bubur ayam HI. Itu rasanya enak banget. Dan kemarin kita tuh pas datang langsung dicariin tempat. Nah, karena kemarin kita ya bawa anak, ya kita pilih yang di sofa aja biar nggak ribet ya kan. Nah, ini kalian di setiap sudutnya itu pasti ada foto-foto atau sejarah gitu, karena memang ini kan hotel bersejarah juga. Selesai makan, anak-anak kita ajak ke playgroundnya Kempinski. Dan ini dia playgroundnya. Untuk desainnya itu oke banget ya, warna-warni dan lucu-lucu, jadi membuat
ruangannya itu makin terlihat cantik dan estetik. Untuk di playgroundnya ini tuh macam-macam mainannya tuh juga banyak banget. Ada perosotan, terus juga ada rumah pohon, ada kuda-kudaan, dan ada smart TV yang ya bisa disetel untuk lagu Cocomelon. Beres main ke playground, kita mau ajak anak berenang. Sebelum ke kolam renang, kita mau lihat dulu tempat fitnessnya, area fitnessnya ini. Untuk teman-teman yang mau fitness, di sini tuh juga lengkap alat-alatnya. Kemudian itu di sini juga disediain infus water kalau buat kalian haus itu nggak perlu repot-repot bawa air minum. Kemudian di sampingnya ini ada kamar bilas dan di dalamnya tuh juga ada jacuzzi. Jadi kalau pengen berendam air hangat juga kalian dan agak private kalian bisa kesini ya. Dan poolnya itu pas kita berenang itu rada sepi ya. Jadi nggak seperti kemarin sore itu yang crowded banget pas berenang dan rada cukup lenggang. Jadi enak seperti pool private. Ditambah lagi dengan cuaca Jakarta yang mendukung banget untuk kita berenang. Ini anakku yang cowok nih lagi mencoba dia untuk berenang di yang rada dalam. Dan ini seru banget ya untuk poolnya juga. Mungkin juga karena sepi jadi kita happy buat berenangnya. Dan beres dari pool yang rada dalam ya biasa kita ke jacuzzi-nya. Seru banget, ini jacuzzi-nya juga sepi, jadi kita juga puas untuk berenangnya. Dan ini dia suasana dari atasnya pool Kempinski. Kita bisa ngelihat di bawah itu Bundaran HI serta gedung-gedung tinggi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video kita yang selanjutnya ya. Dan see you, bye-bye dari Kempinski, Jakarta.